Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Matal Parizi. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan pemrograman game, pemrograman game di pertemuan kelima. Nah, di sini ada pertama kita membuat minimap, yang kedua membuat icon musuh, yang ketiga memfungsikan energi, yang keempat membuat jam, dan yang terakhir menampilkan logo dan membuat button. Untuk yang pertama adalah membuat minimap. Di sini saya sudah membuat sebuah minimap. Pertama, di sini saya menambahkan kamera yang terletak di atas player untuk membuat sebuah istilahnya CCTV untuk player tersebut. Yang dimana dengan ukurannya adalah saya menetapkan 20 untuk melebar, dan juga membuat projectionnya adalah ortho grafik, yang pertama adalah perspektif. Dia akan mengikuti sebuah player. Di sini juga saya menambahkan sebuah script, minimap script. Nah, ini adalah script dari untuk minimapnya tersebut, yang dimana saya menggunakan library yang ada untuk sistem collection generiknya, dan juga Unity Engine. Untuk membuat script minimapnya, di sini saya membutuhkan sebuah public transform public, yaitu berupa nama player. Jadi transform itu kayak bentuknya tuh objek-objeknya. Nah, untuk selanjutnya kita membuat private void let update. Jadi ini untuk membuat kameranya mengikuti player tersebut, yang dimana kita membuat vektor 3 nya dengan variable new position. Jadi player kita ambil positionnya, yang dimana new position titik y, dan juga transport position y, dan selanjutnya transform titik position, kita balikin lagi nilai hasil dari new positionnya. Nah, untuk selanjutnya terakhir adalah membuat transform dan titik rotation, jadi rotation dari player tersebut, yang dimana sama dengannya quadrant Euler 90F, player Euler Angel EY, dan juga 0F. Itu untuk script dari minimapnya. Selanjutnya saya mendrag dari player saya ke dalam transform yang tadi public transform playernya. Nah, seperti itu untuk membuat minimapnya. Nah, ini hasil dari minimap yang saya buat. Ini minimap sudah saya buat. Dan selanjutnya saya membuat icon untuk playernya, posisi playernya. Di sini saya menambahkan canvas. Nah, ini juga pembuatan dari minimapnya. Ini juga ada minimap maskingnya, dan juga ada minimapnya. Ini minimap ini saya mengambil tekstur menggunakan raw image, tekstur yang sudah saya buat di dalam minimap kamera ini. Minimap kamera itu mungkin seperti itu, dan juga saya membuat raw untuk tahu letak posisi dari player saya. Di sini saya menambahkan tekstur raw yang sudah saya ambil atau import dari aset HUD tersebut. Mungkin seperti itu dari minimap kameranya, tidak ada perubahan lagi mungkin. Dan juga selanjutnya saya membuat icon musuh. Nah, membuat icon musuh saya menambahkan di bagian kanvas jadi saya menambahkan public kosongnya berupa enemy dengan meng-create istilahnya meng-create empty script dari objek kosongnya. Nah, di sini saya menambahkan 3D objek berupa cube untuk musuhnya ataupun enemy-nya. Seperti ini untuk menambahkannya. Dan juga saya menambahkan ikonnya itu di bagian saya membuat folder baru di dalam folder minimap yang sudah saya buat. Di sini saya menambahkan sebuah material untuk enemy iconnya. Ini saya menambahkan material untuk anime iconnya dengan albedo, ataupun kita mengambil tekstur dari enemy icon yang
sudah saya importkan. Nah, ini saya ambil dari sini. Nah, saya mengubah juga dari rendering mode-nya kepada cutout-nya. Nah, ini juga untuk anime iconnya saya membuat, pertamanya saya klik kanan, saya menambahkan di objek yang berupa quote yang dimana terlihat dari atas saja seperti itu. Nah, ini contoh dari quote-nya. Dia tidak akan terlihat dari bawah, maka dia akan terlihat dari atas sebagai titik letak posisi dari enemy-nya. Dia mengikuti kemanapun enemy itu berjalan. Nah, ini adalah quote yang sudah saya buat dengan menggunakan material enemy iconnya. Nah, selanjutnya memfungsikan energi. Di sini saya memfungsikan energi dengan menambahkan sebuah HUD manager. Saya menambahkan script untuk HUD managernya. Di sini script untuk HUD managernya. Ini dimana saya mengambil beberapa fungsi-fungsi ataupun library-nya dengan sistem collection generic, dan Unity Engine UI, dan juga Unity Engine. Nah, di sini saya menambahkan beberapa variabel pentingnya. Satu-satu. Di sini ada public image current energi, private game object player, private float energi 200, private float max energi sama dengan 200, private float kecepatan lari, dan juga private float input X dan juga Z, dan juga terakhir adalah public text time. Di sini adalah kita menambahkan, di sini ada void startnya, yang dimana saya membuat variable player untuk game object dengan tagnya adalah player. Nah, di sini juga saya membuat kecepatan lari sama dengan player titik game component. Get component saya mengambil script dari move player dengan variable speed lari. Nah, ini adalah void update nya. Ini dimana kecepatan dari player titik get component move player titik kecepatan saya ambil, juga input XY nya saya mengambil dari script move player. Selanjutnya beberapa metode ataupun beberapa fungsi dari energi drain, update energi, dan juga update time. Di sini pertama adalah private void energy drain, yang dimana jika kecepatannya sama dengan kecepatan lari, dan juga jika input X-nya lebih besar dari 0 dan juga input Z-nya lebih dari 0, dan jika energinya juga lebih besar daripada 0, maka energinya akan energinya 10 dikali dengan delta time-nya. Nah, jika tidak, maka jika energinya lebih kecil daripada max energi, maka akan ditambahkan setiap dari waktunya. Nah, di sini juga ada private float update energi, ini mana float kita mengambil float rasionya yang sama dengan isinya adalah energi dibagi dengan max energinya, yang dimana di sini energinya kita taruh 200, juga max energinya taruh 200. Nah, di sini juga ada variabel untuk current energi titik rect transform titik local scale yang akan mengubah dari bentuk berupa dari bentuk energinya dengan mengambil vektor dan juga mengambil rasionya 1 dan juga 1 untuk parameternya. Di sini mungkin seperti itu untuk codingan dari memfungsikan energi. Nah, di sini juga ada current energinya. Kita drag and drop dari image energi yang sudah kita buat sebelumnya ataupun saya buat sebelumnya. Maka akan dilihat untuk contoh memfungsikan energi. Jika kita jalan biasa, maka energinya tidak akan berkurang. Jika kita mengetik kecepatannya, mengubah kecepatan, maka energi itu akan berkurang. Dan juga jika berhenti, dia akan menambah sesuai dengan waktu. Mengubah scale dari perubahan energinya. Itu mungkin dari memfungsikan energi. Untuk selanjutnya, kita membuat jam. Membuat jam hampir sama dengan membuat energi. Kita menambahkan di bagian canvas dengan meng-create text, lalu membuat font size-nya. Saya sini menggunakan font size 15 dengan font style bold dan juga fontnya Arial. Selanjutnya
Nah, untuk codingan dari memfungsikan jam itu, pertama saya membuat sebuah public, yang dimana public itu berupa teks. Kita bisa menginputkan teks yang sudah kita buat sebelumnya. Ini juga membuat variable time. Nah, untuk memfungsikannya saya menaruh update-nya di sini, update time. Dan juga untuk fungsi dari update itu adalah saya membuat variable hours dengan integer dan juga sama dengan n4sky titik instant titik game time dan titik jamnya. Dan juga selanjutnya sama dengan jam, saya mengambil menitnya. Ini juga membuat string game hours dan juga game minutes. Nah, di sini ada kondisi. Jika jam itu lebih besar sama dengan 0 dan juga jam itu lebih kecil daripada 10, maka dituliskan game jamnya adalah 0. Mengambil stringnya. Dan juga ini kalau misalkan game hours-nya sama dengan game hours string. Jadi kalau istilahnya dia lebih besar daripada 0. Dan juga selanjutnya jika menitnya juga lebih besar dari 0 sama dengan jamnya, maka akan dibalikan ke angka 0. Jadi tidak bisa istilahnya ada minusnya lah, seperti itu. Ya, untuk codingan dari jamnya kita bisa lihat dengan run dari jamnya. Nah, ini untuk memfungsikan jamnya. Berarti dari current time-nya saya adalah jam 12. Nah, jam 12. Dia akan jamnya akan terus berjalan mengikuti menitnya. Dia akan mengikuti menitnya. 13 terus jam 1, jam setengah 2. Akan terus begitu sampai selesai dari jam 24. Dia akan balik lagi ke waktu awal 00. Jadi tidak ada minusnya. Nah, itu adalah memfungsikan jam. Selanjutnya adalah menampilkan logo dan membuat button. Di sini saya membuat sebuah logo dengan menambahkan simple scene atau menambahkan scene baru yang terletak di daerah folder scenes. Nah, ini saya sudah menambahkan scenes baru. Nah, dengan saya menambahkan canvas dan juga menambahkan logo dan juga button. Nah, di sini saya menambahkan canvas dengan meng-create UI. Ini ada canvasnya. Lalu selanjutnya saya membuat sebuah dengan UI scale modenya saya mengikuti dengan ukuran layarnya ataupun scale with screen size. Yang di sini referensi dari resolusinya adalah 3840 dengan Y-nya adalah 2160. Dan juga saya membuat logonya dengan meng-create image yang mendrag yang dimana aset dari hoodnya. Nah, dengan mendrag main menu ini dan juga mengubah ukuran beberapa ukuran. Dan juga ini adalah button untuk new game-nya saya menambahkan button yang dimana teks dan juga rectangle ataupun istilahnya rectangle itu backgroundnya dengan mendrag and drop button tersebut. Nah, mungkin segitu untuk mengambilkan logo dan membuat button. Itu fungsi buttonnya belum bisa berjalan. Balik lagi kepada simple scene. Nah, ini adalah simple scene-nya. Jadi untuk dari pertemuan 5 ini saya membuat minimap, icon musuh, energi, membuat jam lagi, menentukan logo. Ini hasil dari keseluruhannya. Di sini saya juga udah menambahkan, bisa dilihat di sini ada minimap. Di sini ada tanda merah kecil, itu adalah icon untuk musuh. Nah, kita dekatkan, maka
di sini ada merah-merah. Nah, merah-merah adalah ikon musuhnya. Di sini juga ada jam terus berjalan mengikuti jam yang ada di Enviro Sky-nya dan juga minute-nya. Dan juga untuk memfungsikan sebuah energinya, kita tinggal mengubah dari kecepatan player. Di sini untuk standarnya tidak ada perubahan. Jadi kalau misalkan kita ngeran ataupun kita lari, maka dia akan ibaratnya mengubah dari scale energinya. Selanjutnya ada ya untuk membuat jam dan sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin segitu dari presentasi atau penjelasan project di pertemuan 5 ini. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.